Bagaimana kabarnya Bunda? Bunda lagi sibuk apa sekarang Bunda? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sibuk saya tuh nggak pernah berhenti. Kalaupun nggak ada apa-apa, ini berhenti diri sendiri. Ya pokoknya tetap mengalami usaha kecil-kecilan lah. Bunda kata lagi sibuk main film, dan bisa diceritakan sibuk main film apa dan bercerita tentang apa Aku filmnya? boleh dibilang artis yang cuma 10 tahun sekali main kali ya, karena ceritanya jarang saya ngeklik dengan sama yang aku suka. Tapi ya kemarin alhamdulillah, terima kasih juga untuk para pecinta film Indonesia. Filmku Air Mata Jujur Sadada yang pertama itu lumayan, hasilnya bagus. Terus sekarang kita udah lagi mau galak filmnya juga, Air Mata Jujur Sadada yang kedua. Penasaran kan, nanti nonton ya. Apa yang berbeda dan menarik dari yang nanti syuting Air Mata Sejadah 2 dibandingkan yang dengan pertama? Ya pasti punya daya tarik tersendiri, pasti punya tantangan tersendiri. Ya terutama kan film-film yang sekarang saya peranin kan nggak terlepas dari peran ibu, peran eyang gitu, karena kan memang udah nggak beda lagi gue. Ya cukup menarik sih. Di Air Mata Jujur Sajadah itu ceritanya cukup relate banget dengan masyarakat kita. Bagaimana membesarkan anak-anak, terutama anak sambung, anak kandung gitu kan, punya tantangan-tantangan tersendiri gitu kan. Di Air Mata Jujur Sajadah tuh memang saya suka sekali, filmnya relate banget gitu ya. Tapi di sini sekarang di Air Mata Jujur Sajadah ini lebih keungkap lagi bagaimana tantangan kepada si anak itu setelah dia tahu bahwa dia itu dibesarkan bukan dengan ibu kandungnya. Ada tantangan-tantangan, termasuk peranan eyangnya juga untuk bisa meyakini bahwa ibu kandung atau ibu kandung sama-sama kita memiliki cinta pada anak ini. Bunda kan lebih memilih selektif dalam memainkan karakter ya, sehingga akhirnya mungkin jarang main film, dan ini akhirnya pertimbangannya akhirnya mau mengambil film yang ini seperti apa? Ya itu tadi saya suka filmnya punya tantangan, relate dengan kejadian di masyarakat kita, ya kan, dan punya message juga yang edukatif, kan, bahwa memang membesarkan anak itu juga tidak mudah, ya, memberikan kasih sayang itu dengan tulus ikhlas juga memang tidak mudah, ya. Tapi di sini terjawab di dalam film Air Mata Jujur Sajadah. Oke, Bang. Ini Bunda kan bisa dikenalkan orang yang super sibuk ya. Gimana sih cara ngebagi waktunya Paling nih? tidak senang bikin film. Ya mungkin ini ngebagi waktunya. Biar gak pikun. Iya. Iya. Ngebagi waktunya seperti apa tuh Bunda? Ntar syuting, keluarga, arisan Bisnis, atau apa segala macam itu. Wah, gue bukan termasuk tipe ke perempuan yang senang arisan ya. Satu aja gue gak punya arisan. Oh. Karena masalah waktu ya. Kalau ikut arisan terus kita nggak hadir juga kan gak enak. Jadi mendingan aku nggak ikut arisan dulu ya. Waktunya memang nggak cukup. Waktu itu harus terbagi menjadi 3 bagian dalam satu hari. Pertama, kita bagaimana bisa membagi waktu untuk ibadah, bagi waktu untuk istirahat, bagi waktu untuk kerja. Karena ketiga-tiganya ini memang penting dalam kita menjalankan kehidupan. Ya harus bisa menjaga keseimbangan, itu harus bisa gitu. Kalau dilihat dari kesibukan sendiri itu kadang-kadang kita merasakan 24 jam aja kurang ya. Tapi kita diingatkan kembali sama Allah, tetap harus punya waktu untuk istirahat. Ya aku coba untuk semaksimal mungkin. Memang sekarang ini boleh dibilang waktunya terbagi-bagi antara Jakarta dan Bali, antara Bali dan Jakarta. Ya aku juga membangun sebuah resort semata-mata ingin ikut memberikan kontribusi menjaga dan melestarikan budaya bangsa yang ada di Bali. Culture Bali yang memang saya suka, jadi saya buat resort nggak terlalu besar tapi ya lumayan lah ya, sebagai pribumi punya resort, masa orang asing semua isi dari Bali kan harus dibantu juga pribuminya. Nah ini restoran juga nggak pernah bercita-cita punya restoran. Pada saat kita pandemi, kita dilarang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh traveling kemana-mana. Stres juga kan kalau nggak boleh kemana-mana kan. Saya hobinya salah satu makan sama traveling. Jadi akhirnya terpikir, jadi mendingan rumah tinggal saya ini dulu, saya tinggal di sini udah hampir lebih dari 30 tahun ya. Terus saya coba bikin aja, tinggal ditambahkan kayu-kayu dengan ornamen kayu, karena memang saya suka unsur kayu. Jadilah restoran ini gitu kan.
Nah pada saat pandemi itu kan memang banyak pegawai-pegawai yang di PHK kan, yang diberhentikan gitu. Ngobrol-ngobrol ya ketemu jodohnya, akhirnya saya bikin spesialis makanan-makanan Nusantara, yaitu sate, karena saya penggemar sate. Dan jangan salah, di restoran saya ini satenya sate domba, karena menurut hemat saya daging domba itu dikenal juga di Australia, dikenal juga di Arab, mereka lebih senang domba karena kadar kolesterolnya tuh kecil gitu dibandingkan ayam dan dibandingkan daging-daging yang lain. Jadi sebenarnya domba itu lebih sehat lah dibandingkan yang lain. Cuman juga jangan berlebihan. Makanan apapun kalau kita berlebihan itu kan juga nggak baik ya. Rasulullah mengajarkan kita pada saat-saat kamu menikmati enak itu makanan, kamu harus bisa sabar. Oke Bunda. Lanjut. Bun, ngomong-ngomong sudah berapa persen Bun resort yang di Bali? Apakah sudah jadi atau seperti apa? Untuk pribadi apa? Udah berjalan 4 tahun. Oh, udah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah. Apalagi sekarang yang bahagia banget lagi high season gini kan, kamu boleh dibilang sampai rezeki, senang gitu. Lanjut. Boleh dong kapan-kapan kesana. Oh, boleh banget. Boleh. Boleh banget. Senang. Siap. Sih. Iya, promosiin, boleh. siap. Ajak saya Bunda mending. Iya, Jalan-jalan kita ke- bertiga nanti ke sana. Iya memang buat umum, memang untuk di komersial. Sudah. Iya, tapi alhamdulillah mayoritasnya sih yang suka ke Bali itu justru dari Eropa. Oh, kalau barang Eropa ya. Bunda, kenapa sih mempunyai cita-cita, bisa dikatakan cita-cita itu membangun Usaha, seperti resort properti seperti itu? Ya, saya menjalankan kehidupan tuh mengalir begitu aja, tidak pernah ada dalam cita-cita. Bahkan mimpi juga enggak ya. Seperti saya terjun ke dunia film itu tidak pernah menjadi cita-cita saya terjun ke dunia film. Apa juga mimpi juga enggak, ya ngikutin aja jalannya. Bahwa kita tahu ada yang maha memimpin dalam kehidupan kita ini, sejauh kita selalu konsisten menjaga koneksitas kita dengan Allah. Jadi saya mengikutin aja, tiba-tiba aja nggak sengaja bisa jadi restoran rumah tinggal, tiba-tiba nggak sengaja pengen punya resort gitu kan. Tadinya kepikir pengen punya kos-kosan, tapi kos-kosan itu kan Sudah banyak. capek juga ya kalau nggak dikontrol sendiri. Salah-salah yang ngekos salah jalan, Salah kayak narkoba lah, Iya. dipakai Betul, buat betul. gudang-gudang bikin ini, bikin Iya, itu, betul, yang betul. dilarang gitu. Dilarang. Saya nggak mau, saya takut. Jadi kalau resort itu kan sifatnya para pegawai itu punya edukasi hospitality yang cukup baik, dan kita punya security yang cukup ketat gitu. Jadi masuk aja harus ada KTP kayak gitu kan. Kita check in di hotel itu harus ada KTP, harus ada ID kita gitu. Jadi sistem kontrolnya menurut saya lebih hemat, lebih nyaman, lebih tidak terlalu khawatir lah ya. Semuanya mengikuti SOP internasional, SOP sebuah hospitality secara mendunia. Jadi kita harus memang harus patuhi aturan-aturan seperti itu. Kalau kos-kosannya enggak dikelola oleh kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, bisa kebablasan juga takutnya ya. Jadi saya lebih senang di hospitality. Di hospitality itu juga ada restorannya, ada spa-nya gitu. Jadi banyak passion yang saya suka ada di situ. Setelah resort mungkin apalagi yang Bunda ingin wujudkan ke depannya? Tentunya film ya, karena film sudah mendarah daging di saya. Saya sudah kembali ke dunia film dengan beberapa film. Ya masih ada obsesi sih, kepingin bisa, kalau diizinkan Allah, kepingin menyutradarai film. Oh, Tapi masih belum tahu kapan. oh ya, lanjut. Seberapa kangen rindunya? Apakah itu tadi film Sajadah 2 itu mengobati rasa rindu Mbak Yeni terhadap Iya, dunia akting selama ini? secara historis waktu Air Mata Dinding Sajadah pertama itu 3 kali produser menemui saya. Punya bujuk, tadinya saya nggak mau main karena satu memang ceritanya sih cukup menarik, tapi yang kedua saya nggak percaya apakah saya masih bisa membagi waktu untuk syuting gitu kan. Karena tadinya nggak percaya kalau film itu bisa digarap begitu cepat gitu. Sekarang ini pembuatan filmnya cepat banget gitu, paling lama 20 hari gitu. Jadi setelah saya melaksanakan syuting film Air Mata Dinding Sajadah, jadi saya percaya, oh iya ternyata kalau ada cerita yang menarik dan bagus dan punya tantangan,
aku masih bisa kok mengatur waktu gitu kan. Tapi kalau film-film saya dulu kan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, trauma juga nih. Waktu film aku di bawah lindungan Ka'bah, berapa bulan gitu ya. Jadi aku tidak percaya nih. Kan saya juga nggak mau mengecewakan produksi film ya kalau saya nggak bisa membagi waktu ya. Tapi begitu Air Mata di Ujung Sajadah benar-benar komit 20 hari, ya 20 hari, jadi saya happy. Ya dengan teknologi itu bisa dipercepat. Iya. Iya, dengan teknologi yang sekarang begitu berkembang, mereka punya timetable juga ketat, nggak ada yang lolos gitu kan, ketat banget gitu. Dan produsernya juga jago di dalam memanage ini, memanage waktu, memanage keuangan, segalanya lah gitu ya. Akhirnya kita kerja bisa secara profesional gitu loh, nggak diulur-ulur waktu, nggak berhari-hari nganggurin gitu kan. Mereka bikin timetable-nya benar-benar pas banget, waktu kita tuh nggak sia-sia gitu. Bayan, ada pertimbangan nggak melihat dari track record Mbak Yeni? Kalau main itu selalu fokus zaman dulu ya, bahkan sederet Piala Citra diraih. Ada pertimbangan juga dong, Air Mata di Ujung Sajadah 3,5 juta penonton ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah. Itu perlu waktu berapa lama menerima tantangan untuk main kembali? Kemarin saya bertemu sama Mbak Christine Hakim, kalau mau ngajak gue yang penting dialognya jangan panjang-panjang deh, gue udah nggak mampu apa panjang-panjang. Nah, kan Mbak Yeni gimana nih? Nggak perlu punya waktu sih ya, karena film tuh udah ngeklip darah daging kita ada di situ ya. Puluhan tahun kita dibesarkan di dunia film, jadi buat saya nggak terlalu sulit ya untuk kita beradaptasi atau observasi sebuah peranan itu, termasuk dialog yang mungkin ada keterbatasan karena usia, jadi udah nggak sefasih selancar kayak kita waktu masih muda gitu kan. Kadang-kadang kondisinya kita manggil nama orang aja bisa ganti-ganti nama, bisa berubah-berubah ke ya. Jadi ya memang tetap aja peranannya harus punya tantangan. Yang disukai peran apa tuh? Antagonis kah atau protagonis atau bagaimana? Enggak, saya caranya untuk dapat peran-peran antagonis boleh juga sih, kalau memang ada lebih bagus, kenapa enggak. Cuma beberapa kali ditawarkan film horor, ya saya belum tertarik karena memang nggak berani ya nonton film horor gitu kan, gue nggak bisa tidur gitu kan. Jadi aku selalu menolak film horor, nggak mau, takut. Nah, kalau sekarang ini gimana Mbak Yeni ngeliat banyak film, terus kemudian banyak aktor aktris muda segala macam yang artinya dia menjual secara nama tapi secara kualitasnya bagaimana menurut Mbak Yeni, kualitas bermainnya? Benar, banyak juga kok anak-anak muda sekarang yang cukup kreatif dan potensial banget gitu ya. Di samping cantiknya, memang cantik itu tidak menjadi jaminan. Dan kalau film adalah kita siap jadi jelek. Jadi yang penting dia punya bakat, yang penting dia punya keberanian, yang penting dia punya kemampuan untuk mengolah kemampuannya, dan yang paling penting punya sikap selektif dalam memilih peran. Baik, melihat dari aktor aktris yang muda sekarang ini, pastinya Mbak itu nggak lepas dari pengamatan Mbak Yeni ingin bermain dengan siapa nih, misalnya dengan Reza Rahardian atau pengen challenge lah. Kolaborasi dengan siapa? Pengen sama siapa aja sih ya, karena terutama kita itu dengan segala pengalaman itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kan lebih bagus kita berbagi ya, berbagi pengalaman, sharing buat yang lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Betul buat gimana? Kita edit ya.